Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator kami, Ibu Herniati Badrun NPD, dan yang saya hormati Ibu pengajar praktik saya, Ibu T. Saili SPD, dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah kami SDN 5 Batun Sulapan, Bapak Adisman SPD, dan yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru semuanya, guru-guru hebat yang berbahagia. Izinkan saya melakukan supervisi akademik bersama teman sejawat saya dalam hal supervisi akademik tugas CGP modul 3.3. Perkenalkan teman sejawat saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Kartina. Saya adalah guru di SDN 5 Batun Sulapan, rekan dari Bu Samsidar SPD. Oke, makasih Bu Kartina. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami akan memulai acara supervisi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kartina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busan. Apa kabar Ibu Kartina? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabar Busan? Alhamdulillah juga baik sehat Bu. Dengan suara kayaknya masalah sedikit nih Bu. Banyak makan debu nih Bu. Malam lah ya, musim kemarau. Iya, Bu. Mudah-mudahan saya cepat sehat juga ya Bu. Amin. Amin. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu Ibu nih untuk mengadakan supervisi ya bersama saya, ngobrol-ngobrol santai nih Bu ya, terkait tentang supervisi akademik yang pernah kita bicarakan kemarin ya Bu. Jadi sebenarnya ada 3 tahapan nih Bu supervisi yang akan kita lakukan di supervisi akademik ini. Pertama itu tahap pertama ini pasca pra observasi, yang kedua nanti ada namanya saat observasi dan juga pasca observasi. Jadi yang sekarang ini adalah pasca observasi, yang mana pra observasi ini kita lakukan bertujuan untuk menyamakan persepsi kita Bu, dari apa yang akan kita lalui ataupun apa yang harus kita amati nanti dalam proses supervisi akademik yang Ibu lakukan di kelas. Jadi kira-kira Ibu bersedia Bu di supervisi ini Bu? Alhamdulillah saya sangat bersedia Busan. Bagaimana perasaan Ibu? Rasanya sangat senang sekali karena dapat berbagi. Yang pertama yaitu memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri, kekurangan apa nanti yang ada pada diri saya sendiri. Tentunya rekan sejawat saya dapat mengangkat atau membantu dalam pengembangan diri saya sendiri nanti dalam proses pembelajaran nantinya. Insya Allah. Terima kasih. Baik Ibu, artinya Ibu bersedia ya Bu? Iya, saya sangat bersedia. Jadi supervisi ini mungkin kalau terdengar namanya supervisi itu agak suatu hal yang menakutkan ya bagi kita ya Bu ya. Supervisi kelas sekolah akan memsupervisi kelas ini kan gitu ya Bu. Tapi supervisi kita ini bukanlah hal yang untuk mencari kesalahan seperti itu kan Bu. Kita ini bersupervisi melalui tahap coaching gitu Bu, dimana tujuannya nanti untuk memperdayakan kita Bu, sendiri memperdayakan untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri kita. Oke. Baik Bu, terkait tentang supervisi yang akan kita lakukan besok, kira-kira kalau boleh saya tahu mata pelajaran apa yang akan Ibu lakukan besok, kemudian apa tujuan-tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan di supervisi besok? Baik Busan, adapun mata pelajaran yang saya ambil nanti yaitu di bidang studi PPKN, kemudian tujuan pembelajaran dari materi pembelajaran tersebut. Yang pertama yaitu
siswa dapat memahami apa makna dari kewajiban dan hak. Kemudian yang kedua, siswa dapat pula memilih dan memilah mana yang dikatakan dengan hak dan mana pula yang dikatakan dengan kewajiban. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh tentang hak dan kewajiban dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bu San. Oh, mantap ya Bu ya. Mudah-mudahan tercapai ya Bu. Oke, tadi Ibu sudah menyatakan nanti dalam supervisi Ibu akan mengangkat mata pelajaran untuk PKN ya Bu, yaitu dengan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan anak-anak Ibu nanti atau siswa Ibu nanti bisa memahami apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua tujuannya anak-anak Ibu itu bisa memilah dan memilih antara hak dan kewajiban, mana yang disebut dengan hak dan mana yang disebut dengan kewajiban. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran Ibu tadi, anak-anak Ibu itu bisa menyebutkan contoh ya dari hak dan kewajiban tersebut. Bukan kan begitu Bu Kartina? Iya, seperti itu, Bu San. Oke, mantap sekali. Oke Bu, mantap sekali tujuan pembelajaran ya yang Ibu lakukan. Namun untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang akan Ibu persiapkan itu kepada anak-anak Ibu, kira-kira persiapan apa saja yang Ibu lakukan untuk itu Bu, yang sudah Ibu buat gitu Bu? Iya, Bu San. Tentunya hal-hal yang saya persiapkan sedini mungkin seperti materi pembelajaran yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Kemudian itu namanya RPP, di mana di dalam RPP tersebut sudah dipaparkan bahwasanya anak tersebut harus bisa memaknai mana yang dikatakan dengan hak dan mana yang dikatakan dengan kewajiban. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya antara hak dan kewajiban ini adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dipisahkan, Bu San. Nah, dia harus sejalan. Ada hak, ada kewajiban. Ada kewajiban, ada hak. Mengapa saya ambil judulnya materinya ini? Karena di dalam kelas yang saya bimbing itu ada yang membolak-balikkan. Kewajiban dikatakannya hak, hak dikatakannya kewajiban. Jadi untuk meluruskan inilah saya angkat materi ini supaya anak saya nanti di kelas saya bisa gambling dia, saya bisa tuntun dia supaya bisa dia memahami mana yang dikatakan dengan hak dan mana pula yang dikatakan dengan kewajiban. Seperti itu, Bu San. Oh ya, alhamdulillah ya. Ibu sudah menyiapkan RPP-nya Bu ya. Iya, RPP. RPP dan materi. Mungkin selain dari RPP dan materi yang udah Ibu siapkan tadi, gimana untuk mencapai tujuan tadi, apalagi kira-kira yang bisa membantu Ibu Bu dalam penyampaian materi Ibu agar tujuan pembelajaran yang betul-betul udah Ibu siapkan bisa terserapkan oleh anak Bu? Oh iya, Bu Sam, ada. Seperti umpamanya media. Media ini saya siapkan supaya anak terfokus menengok apa yang dikatakan dari gambar tersebut. Dari media yang saya siapkan adalah media gambar. Gambar tersebut adalah contoh, di mana contoh tersebut tidak saya tuliskan apa itu kewajiban atau hak. Maka siswa nanti yang menentukan dari media gambar tersebut. Kemudian untuk menyemangati pembelajaran tersebut, ada lagi kegiatan yang saya lakukan seperti adanya titik kompas, adanya apa namanya Bu San? KSE, KSE, es breaking, seperti itulah Bu San, supaya anak itu termotivasi dalam belajar. Oke, mantap ya Bu. Jadi Ibu sudah juga memasukkan KSE ya dalam RPP Ibu. Itu dimana KSE itu nanti untuk meningkatkan motivasi anak agar mereka konsentrasi menerima pelajaran itu. Oke, baik Bu. Ini sudah banyak persiapan yang Ibu lakukan terkait tentang pelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Kira-kira ukuran keberhasilan yang akan Ibu harapkan dari anak-anak Ibu nanti itu apa kira-kira? Ukuran yang dapat nanti kita ambil dari kita kan mengadakan mempersiapkan LKS tuh. Nah, dari LKS tersebut kita dapat meninjau atau melihat sejauh mana mereka menjawab pertanyaan dari
soal-soal yang telah kita berikan. Jadi kalau banyak dia benarnya, menjawab dengan benar, berarti keberhasilan atau ukuran keberhasilan nampak dari latihan atau evaluasi yang kita berikan kepada siswa tersebut. Seperti itu, Bu Sam. Iya. Jadi nanti sekiranya banyak yang umpamanya nilainya rendah gitu kan, apa usaha yang akan Ibu lakukan? Iya betul tuh Bu Sam. Nanti saya juga sudah persiapkan adanya soal untuk remedial, di mana kita tahu di tujuan pembelajaran tadi ada namanya siswa yang beragam. Jadi kemampuan siswa itu tidak sama, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang. Jadi yang kurang dari KKM masuk kita kepada KKN. Nah, jadi kurang kriteria minimumnya, maka kita adakanlah remedial. Kita bantu dia, kita bimbing supaya dia bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Mantap Bu ya. Jadi Ibu juga udah siapkan nanti apanya remedialnya. Sekiranya anak tidak semuanya tuntas ya Bu ya. Ya bagus sekali. Baik Bu, nanti kan saya kan mau mempervisi akademik Ibu nanti dalam proses belajar Ibu di kelas. Kira-kira hal apa saja yang akan Ibu kembangkan, yang akan saya amati sebagai catatan saya nanti di saat kita pas observasinya nanti akan kita bahas. Yang ingin saya kembangkan, yang pertama kemampuan saya dalam menyampaikan materi pembelajaran. Di sini kita teman sejawat adalah Bu Sam. Jadi saya nanti mempersiapkan dengan sedini mungkin mengembangkan bagaimana cara saya mengajukan atau menyajikan materi kepada siswa dalam pembelajaran tersebut. Jadi tujuan yang akan saya amati nanti ya dalam proses supervisi Ibu tuh bagaimana cara Ibu, kompetensi Ibu dalam menyampaikan materi ya Bu ya. Kalau nanti seandainya saya kurang sesuai dengan ukuran kemampuan atau ukuran kompetensi kita, saya mohon kepada Bu Sam Sidar sebagai teman sejarah atau teman sejawatnya untuk memberikan motivasi yang lebih baik. Insya Allah ya. Saya bersedia. Oh insya Allah. Ya, Bu. Oke baik Bu, nampaknya udah matang ya semua persiapan yang akan kita lakukan besok. Jadi ukuran apa hal yang akan nanti Ibu kembangkan yang akan saya amati ya dalam proses akademi Ibu besok. Saya akan melihat kompetensi Ibu dalam menyampaikan pembelajaran Ibu besok, kemudian pengelolaan kelas yang Ibu lakukan terhadap anak-anak. Baik Bu, mungkin sampai di situlah dulu pra observasi kita ini. Insya Allah kita bertemu nanti di dalam observasi ya di dalam kelas itu supervisi akademiknya. Terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Bu Sam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Hari ini kita akan coba membahas tentang materi pembelajaran kita, yaitu tentang apa? Tentang hak dan kewajiban. Sebelum kita melakukan materi pembelajaran kita, mari kita bangkitkan semangat kita, yaitu dengan bertepuk kompak. Salah satu diantaranya adalah menyanyikan salah satu lagu yang relevan dengan hak dan kewajiban. 1, 2, 3. Ayo kita belajar tentang hak dan kewajiban yang yang harus kita lakukan, yang namanya hak yang kita dapatkan. Ayo kita belajar tentang hak dan kewajiban, kewajiban yang harus kita lakukan, yang namanya hak yang kita dapatkan. Oke, teman-teman. Sekarang sesuai dengan nyanyi kita tadi, kita membahas tentang hak dan kewajiban. Tujuannya tadi sudah Ibu sampaikan. Sekarang kita membahas tentang apa yang dikatakan dengan hak. Apa yang dikatakan dengan kewajiban? Kewajiban. Segala yang kita terima
kedua pembelajaran kita hari ini, kamu harus bisa memilih dan memilah. Tahu memilih dan memilah? Ya, mana yang dikatakan dengan hak dan mana pula yang dikatakan dengan kewajiban. Untuk membangkitkan semangat kamu, di sini sudah disediakan media gambarnya. Media gambarnya adalah tentang apa tadi? Tentang hak dan kewajiban. Di sini adalah kerja kita nanti, di mana media ini tidak ibu sebutkan apakah ini hak, apakah ini contoh kewajiban. Nah, nanti kamulah yang memilihnya mana yang dikatakan dengan hak dan mana pula yang dikatakan dengan kewajiban. Di dalam hak dan kewajiban, di situ ada 3 jenis. Yang pertama, siapa yang tahu? Siapa yang tahu jenis hak itu? Hak di sekolah. Hak di sekolah. Yang kedua, hak di rumah. Kemudian sama bangke. Hak mana? Di lingkungan masyarakat. Kemudian ada lagi jenis hak yang disebut dengan kewajiban, sama dengan yang tadi, yaitu kewajiban di rumah, kewajiban di sekolah, kewajiban di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang ibu jelaskan lingkungan di sekolah. Kewajiban kita di sekolah yaitu adalah yang pertama, siapa yang tahu? Iya, apa salah? Hah? Tiket kelas, ada lagi yang lain? Membersihkan kelas sama dengan tiket kelas, apa lagi? Kewajiban di sekolah. Sudah tadi. Mematuhi? Iya, kata tertib sekolah. Kemudian apa hak kamu di sekolah? Iya, mendapatkan ilmu dari situ sana. Mendapatkan kelas yang bersih. Oke. Sekarang ibu bertanya lagi. Apa kewajiban kita di lingkungan masyarakat? Membersihkan selokan. Lingkungan. Nah, apa lagi? Dan kemudian itu kewajiban. Kalau hak kita di lingkungan masyarakat, itulah hak kita di lingkungan masyarakat. Oke, untuk itu di sini ibu rasa kamu sudah paham ya apa yang dikatakan dengan hak. Coba ulangi lagi apa yang dikatakan dengan hak. 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbineka tunggal, bergotong royong mandiri, kreatif dan menarik tinggi. Oke, tepuk tangannya. Hasil kerja kamu, ya, di mana ibu sudah memberikan LKS kepada kamu, ya, dari gambar-gambar yang kamu miliki, yang ibu berikan, kamu harus bisa menceritakannya tentang apakah gambar tersebut. Ayo, siapa duluan? Oke, duluan. Yang lain dengarkan. Oke, silakan dengan kewajiban di masyarakat. Bisa memberikan contohnya. Nah, ya, silakan.
ada yang ingin bertanyakan? Ada yang bertanya? Sudah paham semua? Sudah. Untuk itu, sebelum kita tutup, tadi kita mulai dengan doa. Sekarang juga kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kartina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah sampai saat ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Busan sendiri? Alhamdulillah. Sehat juga Bu. Senang jumpa lagi Bu. Alhamdulillah. Ini Bu, kita bertemu lagi di tahap yang ketiga. Kemarin kan kita sudah pernah praobservasi dan hari kemarin kita supervisi di kelas. Sekarang kita yang pasca observasi yang pernah kita janjikan kemarin Bu ya. Jadi alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu semalam Bu setelah Ibu supervisi akademik di kelas malam? Alhamdulillah sangat senang sekali. Rasanya beban yang dipikul sudah terletakkan rasanya, dan juga bisa membantu kelancaran pembelajaran tersebut. Alhamdulillah. Lepas satu ya. Senang. Ya memang bagus malam Ibu. Waktu supervisi pun mantap, bagus ya. Tersampaikan tujuan tadi. Menurut Ibu, penampilan atau proses pembelajaran yang Ibu lakukan semalam, apa yang sudah baik dari penampilan semalam Bu? Sudahkah tersampaikan semua tujuannya yang akan Ibu capai kemarin Bu semuanya? Atau dan kemudian apa yang dirasa yang kurang lagi Bu? Baik Pusat, di sini saya sedikit merasa lega. Yang pertama yang saya rasakan adalah tujuan dari materi pembelajaran tersebut rasanya sudah tersajikan semuanya, baik itu materinya, baik itu tujuannya, baik itu dalam menyampaikan materi kepada siswa-siswi. Namun sebagaimana kita ketahui, kelebihan dan kekurangan itu tetap ada Busan. Kekurangan saya mungkin saya belum bisa mengkoordinir siswa-siswi saya atau mengelola kelas saya. Kemudian juga mungkin di dalam pembelajaran tersebut alat media yang saya berikan walaupun sudah ada tetapi mungkin belum begitu menarik bagi siswa-siswi, sehingga terjadinya kurang perhatian siswa. Walaupun sudah ada perhatiannya namun belum sempurna, itulah kira-kira. Oh gitu Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran apa yang harus kita amati, alhamdulillah sudah tersampaikan semuanya Bu. Iya, bagus pengelolaannya. Namun walaupun demikian masih ada yang ya. kurang, baik itu tentang pengelolaannya maupun untuk mengapakan minat anak masih ada nampak Ibu ya. Oke. Kalau begitu kira-kira apa solusi Ibu supaya kedepannya supaya minat anak itu lebih semangat lagi dia belajar, terus anak itu semua aktif Bu dalam belajarnya itu, terkelola lokal itu dengan baik. Oke. Selama ini mungkin cara pengelolaan kelas saya kurang merangkul siswa-siswi saya. Namun untuk kedepannya inilah PR bagi saya sendiri, yaitu ingin lebih meningkatkan perhatian siswa tersebut supaya dia terarah dan termotivasi dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, saya ingin meningkatkan yang tadinya alat peraganya cuma mungkin hanya sekedar gambar, namun untuk kedepannya saya lebih mencari yang lebih baik lagi supaya perhatian anak tersebut terpusat kepada pembelajaran tersebut. Demikian. Mantap sekali ya, usaha ya Bu ya. Jadi bagaimana cara pembelajaran yang kita lakukan di kelas tuh lebih semangat anak-anak tuh ikut semua, tak ada yang bermain
tersampaikan materi itu semua bisa dipahami semua. Jadi ibu akan meningkatkan motivasi anak itu dengan cara memperbaiki alat peraganya, mencari yang lebih bagus lagi dari itu, bagaimana supaya anak itu lebih tertarik ya bu ya dengan pengolahan kelas bagus. Selain dari itu, kira-kira apa yang ingin ibu prioritaskan, ibu tingkatkan lagi bu, supaya lebih bagus lagi pembelajaran ibu ke depannya di kelas? Iya. Di dalam pembelajaran tersebut, materi yang ingin saya sampaikan, mungkin selama ini RPP yang saya buat itu belum ada yang bersifat diferensiasi. Namun kedepannya itu mungkin saya buat RPP saya seperti yang telah Ibu sampaikan kemarin, yaitu RPP yang ada di dalamnya berdiferensiasi tersebut. Oke, bagus sekali ya bu. Mudah-mudahan bisa itu bu. Jadi RPP yang kemarin memang belum nampak ya diferensiasi di sana. Jadi insya Allah ibu akan kembangkan ke depan itu diferensiasi. Kira-kira untuk lebih ibu memahami itu RPP berdiferensiasi, siapa kira-kira yang bisa nanti membantu ibu dalam hal itu ibu? Kalau dalam hal itu yang jelas rekan sejawat saya sendiri, yaitu Bu Samsidar, dan nanti mungkin dibantu oleh Bu Mona dan Pak Leo, tentunya mereka lebih paham tentang hal itu. Jadi kira-kira kapanlah ibu mau itu belajar lagi untuk berdiferensiasi atau menemui rekan sejawat ibu tadi? Kalau masalah itu Bu, kita tahu bahwasanya sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa ya Bu ya. Tentu kita libur, ya kan Bu? Betul. Tentu yang kita sosialisasikan itu ke depan siswa, tentu adanya siswa. Kalau kita sendiri tentu pembelajaran tidak akan tercapai, ya kan Bu? Ya. Jadi mungkin pelaksanaan itu, kegiatan itu baru bisa terlaksana apabila kita masuk setelah lebaran, setelah puasa nanti. Iya. Itu lebaran lama kali Bu. Iya. Iya, Seperti itu Bu. Oke, baik, mantap sekali ya Bu. Memang ya kita mau libur, nggak mungkin kita ngajar sendiri ya Bu ya. Jadi udah masuk besok dalam bulan puasa, Masya Allah Ibu akan berusaha untuk membuatkan RPP Ibu itu berdiferensiasi. Bagus sekali Bu. Kalau bisa kita buat nilai ya gitu ya, kita buat nilai dari 0 sampai 100 lah gitu Bu. Kira-kira proses pembelajaran Ibu yang baru saja Ibu laksanakan ya dalam supervisi kita kemarin itu sekitar Ibu berada di tingkat yang mana? Sejauh yang saya rasakan, sementara umpamanya di dalam RPP tersebut langkah-langkah RPP itu sudah kita laksanakan, sudah saya laksanakan, baik itu dari awal umpamanya menyapa siswa, berdoa, bertepuk kompak, kemudian menyampaikan materi pembelajaran, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh siswa, yang diharapkan oleh kita sendiri, sudah tercapaikan. Kemudian sudah mendemonstrasikan alat peraga, walaupun tadi sudah disebutkan alat peraganya mungkin belum memuaskan, namun kedepannya itu adalah PR saya sendiri. Saya rasanya memperoleh nilai 88 lah kira-kira. Oh, mantap. Mantap ya. Insya Allah 100 lagi Bu. Amin. Oke Bu, kayaknya di penampilan kita udah tengok tadi kan, Ibu udah dapat nilai baru 88, tapi itu udah bagus Bu. Mudah-mudahan apabila setelah membanya RPP Ibu udah berdiferensiasi, KSE-nya juga mantap di sana, insya Allah nanti udah sempurna mencapai 100. Oke baik Bu. Selama kita melaksanakan coaching ini Bu ya, supervisi akademik ini dari awal pra kemarin sampai supervisi maupun pasca ini, kira-kira pengalaman apa yang Ibu dapatkan Bu ya dari sini Bu? Dan kemudian apa yang akan Ibu tolong Ibu rangkum sedikit yang dari tadi. Oke. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari acara atau kegiatan yang kita lakukan ini. Ada tiga tingkatan ya Bu ya. Jadi ini adalah tingkat terakhirnya. Jadi selama pelaksanaan ini saya rasa
saya akan lebih meningkatkan diri saya sendiri, yaitu dalam yang disebutkan tadi kekurangan dalam proses pembelajaran tadi, yaitu untuk merangkum siswa, kemudian meningkatkan alat peraganya untuk yang lebih baik lagi. Kemudian kesimpulan yang berikutnya yang dapat saya ambil adalah saya ingin kembangkan apa yang dikatakan dengan RPP yang berdiferensiasi tersebut, maklumlah budak tua, untuk kedepannya lebih baik lagi. Kemudian juga sebagaimana disebutkan tadi, saya bersedia kapanpun di supervisi di lain hari, karena itu adalah membangkitkan semangat saya untuk kegiatan pembelajaran tersebut. Hanya demikian, Bu Sam. Alhamdulillah semuanya sudah tercapai ya Bu ya, Ibu Bunda. Senang dengan pembelajaran ini, bukan istilahnya beban bagi Ibu ya Bu ya. Enggak. Ini kan untuk meningkatkan motivasi kita, apa namanya nih, intelijensi kita, bagaimana kita selaku guru itu memang harus belajar dan belajar terus. Namanya kita guru harus meningkatkan ilmu kita, pembelajar sepanjang hayat. Oke Bu, terima kasih atas kesediaan Ibu. Jadi selama ini Ibu sudah mau ya di coaching ke ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Oke. Sama sukses selalu ya Bu. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum ya Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.